Bila kita perhatikan umat-umat muslim sekarang, maka dapat kita pastikan bahwa umat-umat muslim tersebut masih saja ada yang berseteru di antara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisiyam kama amarana bil ikhtisam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila sa'ati narju fiha salam. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan puasa seperti ini, persatuan di antara umat Islam begitu terasa, di mana saat kita di siang harinya berpuasa bersama, di mana saat kita maghribnya berbuka bersama, di mana maupun saat kita malam setelah sholat isya, kita semua berbondong-bondong untuk sholat tarawih bersama. Inilah yang dimaksudkan persatuan dalam umat Islam yang dapat memperkokoh kita agar menjadi umat-umat yang besar dan agar kita dapat menjadi pelopor kebaikan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam mempersatukan umat-umat Islam, tentunya ini adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai khalifatul fil ard, yaitu dalam pemimpin yang ada di bumi ini, untuk menjadikan bumi ini menjadi bumi yang makmur, di mana umat-umat Islam saat ini tentunya masih berusaha terus-menerus berusaha untuk selalu dapat mewujudkan persatuan yang ada dalam diri kita. Karena untuk mewujudkan persatuan itu sama halnya dengan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Hukumnya sama, yaitu sama-sama wajib. Jika dalil untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ada dalam Al-Baqarah ayat 183, maka untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat yang ada di tengah kita ada dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian dalam agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Quran surat Ali Imran ayat 103. Ini terbukti bahwa Allah telah mewajibkan bagi umat-umat Islam untuk selalu berpegang teguh kepada tali agamanya, yaitu apa yang telah ditinggalkan Rasulnya dan apa yang telah diperintahkannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim untuk selalu mencoba dan berusaha memperkokoh persatuan umat di antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita perhatikan ayat-ayat yang ada, maka dapat kita pastikan bahwa di ayat-ayat tersebut, sebelum Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan kebaikan, tentunya Allah selalu mengiringnya dengan perkataan orang-orang beriman, di mana dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Quran surat Ali Imran ayat 102. Ini terbukti bahwa ketika Allah juga memanggil umat-umat Islam untuk berpuasa pada bulan Ramadan, Allah mengawalinya dengan kata-kata orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ini telah menjelaskan kita dan meneguhkan kita sebagai seorang muslim agar kita dapat menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita telah menjalankan sebulan penuh
tarbiyah dan sebulan penuh pendidikan, di mana kita di sebulan tersebut digembeleng selama sebulan untuk mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat menjadi salah satu umat dan salah satu orang dari beberapa orang yang ada di antara kita, menjadi sebuah pemersatu umat muslim yang ada, agar kita dapat meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita sebagai muslim yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita perhatikan umat-umat muslim sekarang, maka dapat kita pastikan bahwa umat-umat muslim tersebut masih saja ada yang berseteru di antara mereka. Ini terbukti di mana sebuah ibadah yang harusnya menjadi pemersatu umat, yaitu di akhir bulan Ramadan, di awal bulan Syawal, maka kali ini dapat menjadikan sebuah perseteruan dalam umat-umat Islam, di mana beberapa kelompok menjadikan awal dari bulan Ramadan dan akhir dari bulan Ramadan berbeda-beda di antara mereka. Semua kelompok memiliki perbedaan masing-masing untuk menentukan dan melakukan puasa-puasa mereka. Hal seperti ini saja malah dapat menjadi sebuah perpecahan di antara kita sebagai seorang muslim. Inilah yang mengkhawatirkan umat-umat muslim yang ada di luar sana, yang mengkhawatirkan persoalan-persoalan sepele seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita perhatikan orang-orang Eropa yang telah berhasil mempersatukan diri mereka melalui jalur perdagangan, yaitu Uni Eropa, padahal mereka semua orang Eropa itu juga berbeda-beda golongan, berbeda pendapat maupun berbeda ras, dan juga apapun itu perbedaan di antara mereka. Dan mereka dapat mewujudkan kesatuan itu dalam sebuah perekonomian yang ketat. Ini adalah sebuah bukti, jika orang Eropa saja yang non-muslim bisa, kenapa kita sebagai seorang muslim yang dapat membuat diri kita menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridhai kita, kenapa kita tidak bisa mewujudkan persatuan-persatuan tersebut di antara umat-umat muslim saat ini? Seharusnya kita dapat mewujudkan persatuan tersebut melebihi orang-orang Eropa tersebut. Seharusnya semangat seperti inilah yang kita dapatkan di bulan-bulan Ramadan ini maupun setelah kita keluar dari bulan Ramadan nanti, agar kita dapat mempersatukan umat-umat muslim yang ada. Nilai puasa yang semacam inilah yang seharusnya umat-umat muslim ketahui, agar mereka semakin bertakwa kepada Allah dan agar mereka dapat mempersatukan umat-umat yang ada di antara kita, baik setelah berpuasa maupun saat sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya dengan adanya bulan Ramadan pada kali ini, semoga dapat menjadikan kita sebagai seorang muslim yang bertakwa, dan ketika kita keluar dari bulan Ramadan, tentunya kita dapat menjadi muslim-muslim yang dapat mempersatukan persatuan umat yang ada di tengah-tengah kita. Semoga kita selalu diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dibimbing oleh Allah untuk mempersatukan umat ini menjadi satu kesatuan yang kokoh, di mana kita dapat menjadikannya sebagai sesuatu yang menarik dan menjadikannya sebagai sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi SAW telah menjelaskan bahwa berpuasa adalah hari di mana kalian menahan lapar, dan Al-Fitr adalah hari di mana kalian berbuka, dan Al-Adha adalah hari di mana kalian berbuka. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk mencapai semua ketakwaan tersebut, tentunya kita perlu melewati serangkaian ibadah yang ada, serta tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat menjadi muslim yang baik dan taat kepadanya. Ungdur man qala wa la tangdur man qala, wallahu muwaffiq illah wa bitariq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.